SMP juga angkatan 6 kali ya, tamatan 2020 2021 gitu. 2020 ya rasanya. Oke. Berarti alumni sini. Kalau boleh tahu sebelum masuk sekolah ini kenapa? Kalau boleh tahu kenapa alasan milih sekolah ini jurusan kenapa? Dulu kan sempat riset tuh di Google, sempat googling. Memang rencananya memang masuk penerbangan. Dulunya dari awal. Iya. Cuman kan dulu agak insecure kan. Padahal cantik loh. Cuman riset di Google, di mana sih sekolah penerbangan gitu. Ternyata ada teman yang nawarin, ada yang nyaranin dulu kan dipancing ya, kita dulu dipancing. Ada nih Din katanya dipancing, terus kirimlah brosurnya gitu kan. Oh ya udah pancing, terus oke gitu aja daftar. Kenapa bisa tertarik gitu? Apa unggulnya sekolah kita dibandingkan sekolah-sekolah yang lain? Menurut saya apa ya? Kayaknya untuk setingkat SMA dan SMK itu di Medan ya kayaknya Semapen sih yang lebih unggul gitu kan, karena lagian Udah basic penerbangan betul. keren. Dan jurusannya ada apa namanya tuh, ada teknik juga ya. Apa sih? AFP, ada otomatisasi tata kelola perkantoran, ada memang kita spesialis di administrasinya, ada yang untuk kepramugarinya, perjalanan wisata. Jadi sekolah kita ini ibaratkan spesial gitu ya, beda dari sekolah. Dengar-dengar nih Sen Andini ya, dengar-dengar katanya dulu aktif ya waktu di sekolah. Dengar dari mana? Guru-guru bilang Sen dulu sempat jadi ketua OSIS. Boleh diceritain dong Sen gimana pengalamannya Dulu sih ya, dulu sempat jadi ketua OSIS. Sebelum Covid tuh tahun berapa? 2020 ya? Iya. 2002. Iya. Sen tamat lah pas Covid. Ya benar-benar. Dulu waktu di kelas 2 sih, di kelas 2 jadi ketua OSIS. Sempat juga jadi duta aviasi. Duta itu apa sih kalau boleh tahu? Soalnya jadi juga baru dengar Duta aviasi itu sebenarnya program dari yayasan. Jadi yayasan kegiatan kita itu kita buat sosialisasi, kita sosialisasi juga ke masyarakat, khususnya tentang sekolah kita kan. Apa sih? Kan banyak nih teman-teman adik-adik yang belum tahu apa sih sebenarnya aviation itu gitu kan. Jadi tugas kita lah, kita sebagai duta, kita sosialisasi ke adik-adik, kita sosialisasi ke masyarakat. Orang sih paradigma yang dibangun masyarakat selama ini kan penerbangan itu mahal, gitu kan, atau susah masuknya, harus cantik, harus tinggi. Nah, kita sebenarnya dan banyak sebenarnya adik-adik yang pengen join ke kita gitu, pengen tahu apa sih penerbangan itu gitu. Jadi kita kasih tahu ke adik-adik, kita sosialisasi lewat ke SMP. Terus itu kita motivasi juga ke adik-adik tingkat ya, kita screeningnya bagus, kita jaga attitude kita, gimana untuk menyiapkan, namanya SMK kan, kita harus siapkan ke dunia kerja gitu. Toh dunia kerja itu bukan cuma cantik, bukan cuma kita tahu knowledge tentang aviation, enggak. Artinya kita harus cerminkan diri kita untuk siap masuk ke dunia kerja. Kesiapan diri kita tuh apa? Kan attitude tentunya. Terus cara kita bangun relasi ke orang, itu sih. Keren ya. Tadi kan sebelum masuk ke duta itu ada bahas OSIS. Oh iya, OSIS tadi. Iya, jadi ketua OSIS itu kan gak gampang ya Sanya. Kan banyak juga OSIS itu kan ibaratkan kita bina siswa-siswa semua. Kita ketua dari semua siswa gitu. Gimana sih San menumbuhkan rasa percaya diri kita sebagai ketua OSIS gitu? Supaya kita berani bicara depan umum gitu. Saya dulu apa ya awalnya ngalir aja sih, apa mungkin emang suka ngobrol aja ya, agak ambivert. Kalau bilang extrovert juga nggak gitu kali, emang mungkin ngalir aja sih. Jadi cobalah pengen buat gebrakan baru gitu waktu itu, pengen buat kan kemarin tuh sempat beberapa bulan gitu kan ada kosong gitu kan OSIS waktu zaman Sen ya. Jadi belum ada sempat ada OSIS ya. Waktu pindah tuh
program apapun yang saya buat teman-teman dukung gitu. Zaman itu kita buat apa ya, itulah duta aviasi, Sudah masuk terus program itu dari OSIS berarti ya? terus itu 17-an Agustus kita bisa masukin sponsor dari M3 waktu itu. Wah, itu ya. Nah, kemarin sempat masukin sponsor gitu kan. Jadi kita buat apa namanya? Buat program 17-an, terus apa ya, maulid. Jadi gini, sebenarnya bukan mau menonjolkan apapun gitu, sebenarnya bukan karena pandai ngomong atau karena percaya over pede. Kalau orang-orang bilang over pede makanya kita buat ini, bukan. Tapi sebenarnya motivasinya gini sih sama teman-teman, kita lihat teman-teman yang lain punya potensi, tapi kok nggak keluar gitu. Jadi gimana sih caranya? Ayo dong. Jadi kita semua kita libatkan teman-teman, khususnya itu dulu OTKP ya. Saya dulu OTKP. Jadi angkatan saya itu sangat-sangat support sebenarnya. Jadi kita memang punya tim khusus. Memang kita pikirin tuh matang-matang, ini program apa yang mau kita buat gitu. Terus efeknya apa ke teman-teman gitu kan. Pada saat, kalau boleh tahu pada saat itu Sin juga ikut ekskul nggak? Ekskul enggak sih, Enggak ya. mageran orang. Karena udah sibuk juga ya jadi OSIS. Iya. Susah bagi waktu. Kan kita kan full day kan Iya. ya. Di sekolah tuh full day sampai sore, belum lagi kalau agenda OSIS, belum lagi dutanya. Jadi memang bener-bener bagi waktunya capek kan. Jadi untuk ekskul enggak sih, kayaknya ekskul aja renang, paling itu pun renang kan belum. Jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh. Oke, dari sekolah kita beralih nih. Boleh dong bincang-bincang sedikit. Nah, Sin kan sekarang udah tamat ya. Bukan sekarang sih, dulu udah tamat. Boleh dong, boleh tahu kegiatan sih sekarang apa sih? Kalau sekarang lebih banyak waktu ke kuliah sih. Oh, Sin kuliah. Kalau boleh tahu kuliah di mana tuh Sin? Di UMA, tahu? Wah, Universitas Medan Area. Iya, betul. Pancing juga, nggak jauh-jauh Nggak ya. jauh-jauh ya Bang. Dari Malah UMA nggak jauh-jauh. Pancing. Oh. Iya, di UMA Pancing. Bukan di kampus 2, di kampus 1 Pancing. Cuma ambil jurusan Hukum. hukum. Wow, keren banget ya menghukum. Kalau boleh tahu kenapa saya ambil hukum? Kenapa bisa tertarik sama hukum? Ambil hukum itu awalnya, makanya orang kadang ngeliat gini tuh, sebelum kita ngomong gitu, kadang orang sering komennya gini, Andini tuh banyak loncat-loncatnya ya, penerbangan. Iya, soalnya kan agak menyimpang ya. Nyimpang gitu kan, tiba-tiba ke hukum Iya. gitu. Tapi emang gimana ya, kayaknya emang anakku gitu sih, suka coba-coba. Jadi awalnya coba-coba, lama-lama nyaman ya. Bukan coba-coba awalnya nyaman enggak. Sebenarnya bukan coba-coba, kita pengen masuk penerbangan bukan coba, masuk hukum juga bukan coba. Artinya gini, emang suka cari tahu hal baru. Kalau prinsip saya sih gini, mending kita tahu banyak, sedikit-sedikit tapi kita tahu banyak daripada kita harus tahu satu ruang lingkup tapi yang itu aja. Jadi kadang di masyarakat kadang itu satu. Yang kedua, banyak apa ya, lihat dari mungkin teman-teman, lihat dari ya saudara-saudara keluarga misalnya gitu, banyak keseruduk hukum lah intinya. Artinya istilahnya banyak apa namanya, kasus-kasus hukum, baik baik dari teman-teman atau dari keluarga. Jadi motivasi juga sih ke diri sendiri gitu. Pengen belajar gitu. Ternyata sampai sekarang seru sih. Lagian menurut saya itu hukum basic sih kalau sekarang. Semua orang harus tahu hukum gitu. Tapi kan kita khusus gitu kan, apalagi kita ambil kuliah hukum itu artinya khusus. Jadi sekarang mau kemana-mana kita nggak akan bisa sembarangan kan. Kita harus tahu hukumnya, kita harus tahu aturannya. Jadi kita bicara sama orang, kita masuk ke dunia kerja juga nggak sembarangan gitu sih. Oke, di kuliah kan ambil hukum saya. Susah nggak sih hukum itu sih? Harusnya enggak ya? Enggak ya, santai ya. Karena dari yang dengar kalau orang kan bilang kuliah apa hukum bola gitu. Pinter dia anaknya kan Bilang gitu. santai sih enggak, cuman harus lebih banyak baca. Oh iya. Harus banyak baca. Pasal-pasal Dulu
masyarakat tuh kemana sih, banyak janggalnya Oh, kemana. berarti mengikuti. Iya, kita jawaban lihat ya. apalagi seumuran kita banyak teman-teman yang nggak paham bersosial media, nggak paham ITE misalnya gitu kan. Itu yang harus kita dapat. Dibilang santai sih nggak santai, lebih banyak baca, terus kita lebih dilatih untuk speaking. Nah, terus mental kita dilatih juga kan, gimana kita cara ketemu orang banyak, gimana kita caranya beracara sama orang. Karena kan kita di luar hukum itu, artinya gini, kita orang hukum memang kita harus tahu aturan, cuman kita harus tahu trik-trik di masyarakat itu yang banyak, itu kan banyak tuh pemain di lapangan itu kan banyak, kita pelajari triknya. Kita udah pegang aturannya, kita harus belajar triknya. Calon pengacara guys. Amin amin. Doain ya. Jadi saya kan udah apa ya, udah mengalami masa-masa sekolah, kuliah juga semester berapa tadi? Semester 5. ya. Semester 5. Semester Jadi penasaran nih mau nanya, gimana sih dunia sekolah itu, apakah sama gitu sama dunia kuliah? Beda ternyata. Beda ya. Kalau dulu kan guru-guru sering bilang tuh, nanti kalian waktu kuliah Sering kan nggak bakal kayak gini lagi. Iya. Ternyata sekarang benar. Oh, iya. Kita artinya nggak disuapin lagi. Kalau dulu zaman sekolah ya, kita masih disuapin. Nah, kerjain ini PR, ini kerjain ini tugas ini. Kalian harus tahu ini modulnya baca, atau ini tugas nih kerjakan gitu. Kalau dari segi itunya ya, pembelajarannya itu beda. Kalau di kuliah itu ya kita harus mandiri, kita harus cari bahan sendiri. Dan untuk nilai gini, yang penting kita ambil berapa SKS, nilai kita aman, udah gitu loh. Dan sebenarnya ya di kampus itu ya kita biasa-biasa aja tamat sih, cuman dapat apa kan gitu. Iya. Sayang bener kan, kita bayar mahal loh, kita bayar kuliah mahal gitu loh. Artinya kalau dulu kan kalau guru tuh kasih loh, guru tuh suap nih nak, baca ini modulnya, ini latihannya, ini soalnya kerjain. Kalau dosen enggak, kalian kalau mau nilai kalian buat sendiri gitu. Kalian harus mandiri. Iya, mengajarkan kita untuk mandiri. Betul. Dan begini, bukan sekadar cuman apa ya dari akademik. Kuliah itu buka wawasan sih. Kita bangun relasi sama orang, kita belajar sifat, kita belajar sifat dan karakter orang masing-masing itu berbeda gitu. Dan itu nggak sama. Dulu kita sekolah, ya kita bisa, kita pengen dimengertiin tapi kita enggak. Di kuliah itu lebih banyak orang yang kita liatin, lebih banyak karakter orang yang harus kita analisa. Oh ini begini, gitu. Ini begini. Dan nggak ada yang benar salah. Kalau dulu kita kan gampang untuk kita judge orang dosen ya, dosen dulu, ini orang gini nih, ini orang gini. Ternyata enggak. Sekarang lebih banyak belajar, lebih mikir gini, dia nggak salah gitu. Memang karakternya seperti ini, jadi dia nggak cocoknya sama orang seperti ini. Gitu. Berarti kalau perbedaan dia gitu ya udah emang personalitinya dia kayak gitu. Kan nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Tapi ada nggak sih San, kebiasaan di sekolah atau apa ya, sikap yang kita tanamkan terus sampai yang dari sekolah sampai saya kuliah sekarang saya terapkan gitu? Ada nggak kebiasaan Apa ya? baik? Kayaknya soal kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Itu bekal banget gitu ternyata. Apalagi Isan juga lahir dari keluarga yang demokratis. Kita di keluarga itu suara kita memang diminta gitu. Kita bukan tipe keluarga yang, kalau kita dari bicara latar belakang keluarga ya, kita bicara latar belakang keluarga, kalau mama papanya Sen itu demokratis, kita di keluarga demokratis, tiap anak itu dimintai pendapat gitu. Bagaimana? Jadi bekal percaya diri itu udah ada gitu loh. Dari rumah itu udah dibekalin kepercayaan diri. Dan dipoles lagi sama guru-guru juga, selalu dikasih kesempatan untuk ngomong, ditanyain pendapat, diajak diskusi. Itu ngaruh kan, itu bukan cuman mereka yang sebenarnya mereka tanya pendapat, bukan berarti mereka nggak tahu. Mereka lebih tahu, tapi ternyata itu mengasah kita
keaktifan kreativitas kita, wawasan kita, terus ya bagaimana seni kita berbicara itu diajarin. Jadi kalau kita sebenarnya itu kalau saya lihat ya, kepercayaan itu sangat ngaruh sih. Jadi kalau kurang percaya diri artinya kurang mau menampilkan diri, kapan majunya? Jadi yang paling penting itu untuk anak-anak seusia kita sih sekarang ya kan, lagi cari jati diri, lagi cari kita mau kemana sih sebetulnya, masa depan kita apa sih gitu kan, kita mau cari tahu. Tumbuhkan dulu percaya diri, artinya kita coba tumbuh percaya diri, kita mulai hal baru, nanti biar lingkungan, biar alam semesta yang mengkoreksi ini betul gak, gitu kan. Nah nanti soal orang tua, guru-guru itu akan mengkoreksi, kamu tuh kurangnya segini, atau mereka yang support. Dan bahkan mereka fasilitasi gitu. Bisa jadi guru-guru itu orang tua kita memfasilitasi, oh ini anak bakatnya ini, kita fasilitasi. Tapi kalau kita kurang percaya diri, kita nggak mau menampilkan itu, gimana orang tahu potensi kita? Gitu kan? Gimana pun kan kita lahir ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah kan ciptain ada pasti bakatnya masing-masing. Cuman kita sadar atau enggak itu yang harus kita gali. Kasih dong Sen pesan untuk adik-adik Semapen yang lagi belajar sekarang. Untuk adik-adik apa ya? Pesannya apa nih? Gitu. Apa sih? Ya tentunya itu harus belajar, harus tetap giat. Cuman jangan stuck di sekolah. Maksudnya gimana tuh Sen? Harus cari. Ya, kalau saya dulu coba mengasah itu di keorganisasian. Organisasi. Ya, coba masuk ke organisasi. Gak harus di sekolah kok, bisa di lingkungan, bisa di masyarakat atau remaja masjid kan ada, atau apa namanya karang taruna atau apa segala macam itu boleh diikuti. Artinya coba bangun, kita kan gini ya, kita kan makhluk sosial ya, kita nggak akan bisa hidup sendiri gitu. Jadi coba bangun interaksi sama orang lain untuk mengasah kita gitu, untuk mempersiapkan diri kita. Dunia sebenarnya ternyata nggak begini loh. Kita sekarang itu ya masih punya orang tua. Sen juga sebenarnya belum yang gimana kalau soal dunia yang kata orang dewasa nggak tahu. Tapi seperjalanan Sen sampai sekarang aman-aman aja sih gitu, karena nggak semenakutkan itu asal kita bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu. Soal kepercayaan diri, soal kreativitas, kalau punya skill diasah gitu loh. Nggak haruslah melulu mentang-mentang kita penerbangan harus kita fokusnya ke itu aja. Banyak yang mikirnya kayak gitu. Iya, kalau prinsip saya sih gitu, lebih banyak kita tahu banyak tapi sedikit-sedikit porsinya. Ya, saya tahu penerbangan, saya tahu dong tentang penerbangan. Saya tahu hukum tahu gitu loh. Saya tahu yang lain soal administrasi negara, soal politik, soal apa saya pelajari semuanya. Dari akademiknya, dari non akademiknya, dari di lapangan bagaimana, cara pengadministrasian bagaimana, itu saya pelajari. Saya juga jadi cerita sedikit ya. Saya juga sambil kerja. Oh iya. Iya, jadi saya bukan cuma kuliah pulang enggak. Jadi saya sambil kerja. Artinya kita punya kesempatan, kita ambil gitu. Yang kecil kita kutip, yang besar kita tangkap. Gitu. Jadi kalaupun ada job-job yang masuk ke Sen, misalnya lewat kan saya kerja di konsultan ya, di konsultan tentang kehutanan orang ini, mengarahkan kehutanan gitu kan. Jadi saya baru lagi keren banget tuh. itu cerita sedikit ya soalnya tadi pesan ke adik-adik gimana gitu kan, kalau ada yang baik diambil, yang enggak di skip aja. Tapi ini soal cerita, artinya gini. Kadang kesempatan itu bisa datang itu di golden age kita sekarang, di masa-masa emas kita tuh sekarang, inilah yang harus kita ambil gitu loh. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita nggak fokus ambil kesempatan itu, kita udah fokusnya ke salary kan, udah ke gaji. Ada job tapi kurang honor, kurang gaji, nanti dulu lah, karena kita fokusnya udah ke kebutuhan hidup kan. Tapi kalau sekarang disubsidi orang tua, uang kuliah masih sama orang tua, uang sekolah dari orang tua gitu loh. Ya ngapain lagi, kita eksplor dong pengalaman kita. Kita eksplor apa nih yang kita belum tahu gitu loh. Jangan kita fokusnya penerbangan kita bahas, atau kita
kita fokusnya ke skill ini skill itu aja kita gitu loh. Boleh mengasah supaya tajam, tapi alangkah lebih baiknya kita banyak tahu lah sedikit gitu loh. Jadi saya sambil kerja sambil kuliah juga dengan apa namanya, dengan keahlian misalnya kita bilang skill yang bisa saya tawarin ke perusahaan, perusahaan bisa nawarin ya udah kamu work from home aja dari rumah, kamu WFH aja dari rumah, tetap prioritasin kuliah kamu. Itu perusahaan saya bilang kayak gitu. Kamu Pak, jadi saya bilang ini kan Pak, saya bisa kasih ini buat Bapak, tapi saya kendala saya kuliah, saya nggak bisa sampingin kuliah saya karena itu prioritas saya gitu kan. Saya tetap prioritasin kuliah saya. Bapak kalau mau saya harus work from home, saya harus bisa bagi waktu saya dengan kuliah saya. Saya nggak mau kuliah saya terabaikan hanya karena pekerjaan saya, karena saat ini fokus saya di kuliah gitu, fokus saya belum bekerja. Tapi kalau saya dikasih kesempatan untuk bekerja, saya ambil, tapi kasih saya work from home, iya, dan mereka setuju sama itu gitu kan. Ya udah kamu work from home dari rumah, yang penting deadline-nya sekian, kamu kerjain tepat waktu, itu terserah kamu gitu. Dan kalau soal job-job lagi dari luar, saya ambil aja, padahal saya capek soal kehutanan gitu kan. Ya banyak lapangannya sih. Jadi kadang di kampus orang lihatnya ini anak kayak gini, begini. Saya di lapangan tetap pakai PDL gitu kan, baju lapangan tetap gini, orang nggak mengira gitu, teman cewek gitu kan. Kadang banyak di kehutanan itu nggak ada ceweknya gitu. Jadi saya berani terjun ke situ untuk apa? Untuk nambah itu gitu, nambah wawasan akhirnya. Oh, bagaimana cara bertemu dengan masyarakat? Bagaimana kemarin sempat cerita ya, kemarin terakhir saya ke Madinah. Jadi ada namanya Pulau Tamang. Dari Madinah itu jalan ke Natal sekitar Madinah itu ke Natal itu kita nyebrang lagi kan dari Bantahan itu ke, kalau ada teman-teman yang kampungnya di Natal Madinah pasti tahu tuh, dari Bantahan nyebrang lagi ke pulau namanya Pulau Tamang. Itu listrik belum masuk, anak-anaknya SMA belum ada. Jadi pendidikan terakhir anak-anak di situ rata-rata SMP. Jadi pulau itu jadi objek wisata sekarang. Tapi gimana sih cara perkembangan untuk naikin wisata dari situ gitu? Kita harus terjun ke sana. Kita kan dari pemerintah gitu kan, kita terjun ke sana untuk kita kasih tahu loh, ini ada loh, ini ada wilayah, ada pulau yang berpotensi wisata. Kenapa kalian nggak perhatiin sampai listriknya aja nggak masuk gitu? Ternyata kita habis pulang dari sana, kita buat reportnya, kita buat laporannya, dan alhamdulillah sekarang jadinya listrik bisa masuk, sebagian ya listrik bisa masuk. Terus perhatian dari pemerintah khusus lah ke mereka. Jadi memang benar-benar itu sih, kepercayaan diri, bangun relasi sama orang banyak. Soal skill diasah dan jangan fokus ke itu aja. Catat guys. Oke, terakhir nih saya mau pesan lagi di sini nih. Kan banyak adik-adik ya, terutama SMP bingung mau sekolah di mana. Boleh dong dikenalin profil sekolah kita ini di mana? Karena kan saya udah lulus juga, udah tamat dan lebih tahu tentang sekolah ini. Boleh dong diperkenalkan sekolah kita biar mereka tahu gitu. Buat adik-adik yang bingung mau sekolah di mana atau masih namanya SMP ya, dulu saya juga bingung tuh SMP lagi cari jati diri, kita pengen cita-citanya kemana sih gitu kan, kita mau fokusnya kemana. Gini sih, kalau untuk teman-teman adik SMP yang apalagi punya motivasi kuat untuk membantu orang tua, atau kita memang interest lah, kita tertarik di dunia penerbangan, coba dalamin tentang penerbangan, coba searching dulu, apalagi yang domisilinya Medan ya, coba searching gimana sih aviation itu, gimana sih aviasi itu. Jangan kita pikirnya mahal, murah gitu kan. Jangan patah dulu semangatnya, coba kalian searching dulu gimana. Nah, kalau misalnya tertarik,
boleh nih kita bergabung nih, nanti ada kakak-kakak yang bimbing. Kita di sekolah SMK Manajemen Penerbangan ini ada 3 jurusan ya. Iya. Ada, kalau buat adik-adik SMP yang tertarik misalnya enggak mau dikasih jadi pramugari gitu kan, enggak, kayaknya lebih tertariknya di pengadministrasian, kalau adik-adik tahu staff check-in misalnya gitu kan, atau apa ya yang ground handling di bandara tuh, itu tuh dari sini, dari administrasi perkantoran. Ambilnya dari mana? Kalau kan masih bingung tuh, pengen sih jadi itu, jadi mbak-mbak yang staff check-in yang selamat pagi pak, mau berangkat kemana, selamat check-in kemana, pengen jadi itu sekolahnya apa ya? Nah ini administrasi perkantoran ambilnya. Nah di SMK Manajemen Penerbangan sudah ada tuh jurusan administrasi perkantoran. Tapi kalau yang pengennya jadi pramugari, pramugara, punya body bagus gitu kan, punya interest lebih ke pramugara dan pramugari, juga ada SMAPEN kan ya, ada usaha perjalanan wisata namanya. Nah jadi nanti adik-adik tinggal datang ke sini pengen jadi itu, nanti miss dan mister di sini atau kakak-kakak yang di sini akan bimbing tuh masuk ke jurusan usaha perjalanan wisata. Tapi kalau untuk cowok-cowok tuh biasanya cowok-cowok. Ya, Dulu sih asik pretelin sepeda, motor gitu ya kan. Kadang orang tua sering marah, kamu itu masih asik pretelin. Nah, hobi-hobi itu bisa kita salurkan di sini. Bukan lagi pretelin sepeda, bukan pretelin motor gitu ya kan, mobil, tapi pretelin pesawat. Nah, kapan lagi bisa pretelin pesawat? Itu dari mana teknisinya ini? Gajinya lumayan loh, gajinya gede sekarang gitu. Jadi untuk teknisi pesawat ada jurusannya. Apa sih saya lupa, AFP ya, AFP aku tanya lagi sih. Airframe and Power Plane. Nah, airframe and power plane. Nah, dia memang kita kursusi spesialisnya, belajarnya bagaimana cara mempelajari kerangka pesawat, kelistrikan pesawat, itu dari sini belajarnya. Gitu. Ya, Jadi jangan bingung lagi, daftar aja ke sini, main-main dulu ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita lebih buka wawasannya. Mana tahu bisa join ke sini gitu. Mana tahu join di sini harus kita jemput kan? Ya kan? Nggak mungkin sekolah harus nawarin gitu kan? Iya. Kita harus tanya dong diri kita kayaknya interestnya ke sini gitu. Ayo kita cari tahu gitu. Oke, itu aja sih yang mau dibahas hari ini. Terima kasih buat Sandy. Thank you, banyak ceritanya. Yang udah mau meluangkan waktu ya, banyak juga motivasi yang diberikan. Thank you Gaby. Jangan lupa, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.